Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat. Sidang perayaan Khilafat Muslim Ahmadiyah yang ke-112 yang kami muliakan dan kami banggakan. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi semata-mata atas rahmat dan karunia-Nya lah pada hari yang berberkat ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani yang sempurna sehingga kita bisa melaksanakan pengkhidmatan kepada Islam, bangsa dan negara. Tak lupa kami ucapkan kepada seluruh jamaah Muslim Ahmadiyah di Jabar 3 dan juga aparat pemerintah kota dan Kabupaten Sukabumi, mulai dari tingkat RT sampai Muspida, tokoh masyarakat dan tokoh agama, juga tokoh cendekiawan yang telah bekerja sama dalam giat kemanusiaan melawan COVID-19. Mudah-mudahan niat dan langkah kita semua ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita dapat berinteraksi lagi secara offline. Amin Allahumma amin. Yang mahal dalam hidup ini adalah semangat. COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran kepada kita untuk selalu hidup sehat, saling tolong menolong, berbagi dengan sesama, bersih diri dan bersih hati, menjalin kasih sayang untuk semua dan tiada kebencian untuk siapapun, sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Adapun maksud dan tujuan dari perayaan Khilafat hari ini, pertama adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita dapat bergabung dalam nizam Khilafat Ahmadiyah sesuai yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kedua, perayaan ini untuk memperkokoh janji kita bahwa kita akan terus bekerja keras menjaga nizam Khilafat dan melaksanakan tugas-tugas pengkhidmatan kemanusiaan kepada Islam, bangsa dan negara sesuai kemampuan kita masing-masing. Baik, untuk mencari berkat dari perayaan ini, kita dengarkan tilawat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Lahudin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن
لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari antara kamu dan berbuat amal soleh, bahwa Dia pasti akan menjadikan mereka itu khalifah di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan khalifah orang-orang yang sebelum mereka, dan Dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang telah Dia ridai bagi mereka. Dan niscaya Dia akan menggantikan mereka sesudah ketakutan mereka dengan keamanan. Mereka akan menyembah Aku, dan mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Aku. Dan barang siapa yang ingkar sesudah itu, mereka itulah orang-orang yang durhaka.
dan dirikanlah solat dan bayarlah zakat. Dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu mendapat rahmat. Janganlah engkau menyangka bahwa orang-orang yang ingkar akan dapat melemahkan kami di bumi. Dan tempat tinggal mereka adalah api. Dan sesungguhnya sangat buruklah tempat kembali itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Selanjutnya syair atau nazm yang akan disampaikan oleh Tuan Walid. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melantunkan nazm mengenai Jayalah Indonesia, karya Hajat Mirza Tahir Ahmad. Wassalamualaikum. Hei azim Indonesia, jayalah Indonesia. Hei azim Indonesia, jayalah Indonesia. Tujhmete jo jasam hai tar, rahmat Ali se behrawar, ajabe unme sekai, nargisi kisah de dawar. Jinko nur kargiata, wo huda kaberia basar. Jinko nur kargiata, wo huda kaberia basar. वो फकीर जिसकी आँख में नूर-ए मुस्तफा था जलवागर, वो फकीर जिसकी आँख में नूर-ए मुस्तफा था जलवागर. He azim Indonesia, jayalah Indonesia. Ibrahim wa kekasafir, tajise tasalu agapar, wo gulam uske dar kata, jiski agati gulam medar. बेशुमार गर जला के जब पहुंची सलाजा वो उसके घर, बेशुमार गर जला के जब पहुंची सलाजा वो उसके घर, सरहद पर गई
orhogai derapani raheper sarde pargai orhogai derapanere rakeper he azim Indonesia jayalah Indonesia kita nahus nasibehu kemi tuje seho rahurham kalam ike gulam hairul anbiya kagulam dar gulame dar gulam tuhfai khulus layahun tejpe bejata huwa salam tuhfai khulus layahun tejpe bejata huwa salam nazfarato kami nehi nakib sulho aseti kahum feam naparato kami nehi nakib sulho aseti kahum peam he azim Indonesia jayalah Indonesia he azim Indonesia jayalah Indonesia. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Baik, sebelum menginjak kepada acara berikutnya, untuk menyemangati perayaan Hari Khilafat ini, mari kita ikuti sambutan warga Ahmadi kepada Khalifah yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaumul Khilafat Mubarak huzur. Ahmadiyah Jindabad. Ahmadiyah Jindabad. Khilafat Day Mubarak. We love huzur. Jindabad. Selanjutnya, sesuai tema kita hari ini adalah khilafat bagi umat. Mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Maulana Ahmad Ilyas. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang sangat saya hormati, alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kami Jemaat Ahmadiyah Jabar 3 sedang merayakan tasakur Khilafat Ahmadiyah ke-112. Bagi orang-orang Ahmadi di seluruh dunia, merupakan hari yang sangat berbahagia, karena kami berkeyakinan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 56. Allah taala berfirman, wa'adallahu ladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim al-ayah. Dan juga junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menubuatkan tentang khilafat ala minhajin nubuwah. Alhamdulillah, Khilafat Ahmadiyah telah berdiri setelah wafatnya pendiri Jemaat Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, yang diteruskan dan digantikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Awal telah anhu Hazrat Al-Hajj Hakim Nuruddin. Di tengah berbagai pemahaman tentang khilafat atau khalifah, maka khilafat Ahmadiyah ini adalah khilafat spiritual, khilafat kerohanian yang menembus batas-batas teritorial negara, bangsa, dan lain-lainnya. Sehingga untuk menjalankan khilafat ini tidak perlu kekuasaan politik, kekuasaan yang memaksakan kehendak. Dan ini telah terbukti dengan tersebarnya Jemaat Ahmadiyah di 213 negara. Dari berbagai pelosok, dari berbagai suku bangsa, dari berbagai latar belakang agama, keyakinan, dan semua taat patuh di bawah satu pimpinan, dan tetap dapat menjalankan kehidupannya, menjalankan konsep-konsep yang diajarkan oleh Islam, walaupun sebagai penduduk di satu negeri dimanapun juga dia berada. Oleh karena ini sudah menjadi fakta, tidak kurang dari 500 juta tiap tahun orang-orang bergabung di dalam jemaat ini dari berbagai pelosok dunia. Oleh karena itu, inilah konsep khilafat yang dapat memberikan jaminan keselamatan, jaminan keamanan, dan kita sudah buktikan bahwa di tengah-tengah persekusi di berbagai tempat, tidak semua tentunya, kita tetap berkembang maju dan terus menjalankan kehidupan kita dengan mengemban ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya mengingatkan kepada warga jemaat,
terutama di Jabar 3 khususnya, untuk terus berusaha membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga terus berusaha menunaikan hak dan kewajiban terhadap sesama umat manusia. Semua patuh di bawah bimbingan seorang imam, taat dalam menjalankan semua kehidupan kita, dan sejauh mana kita mengintrospeksi diri dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga kita dapat mengimplementasikan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Dalam rangka tarbiyat kepada anggota dan penghidmatan kemanusiaan di masa pandemi COVID-19, Jemaat Ahmadiyah Jabar 3 telah melaksanakan serangkaian kegiatan kerohanian dan jasmani. Yang pertama, kegiatan kerohanian melalui memanfaatkan media sosial online. Kami menyelenggarakan daras Al-Quran ba'da sholat subuh, mimbar Ramadan setelah sholat isya, taklimul Quran, peningkatan keilmuan, dan kegiatan khotamul Quran atau penghataman Al-Quranul Karim. Kedua, kegiatan jasmani, ini penghidmatan kemanusiaan. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pembagian sembako. Yang kedua, kegiatan donor darah. Yang ketiga, pembagian hand sanitizer. Yang keempat, pembagian masker. Kelima, pembagian menu iftar atau berbuka puasa. Dan yang keenam, pembagian zakat fitrah. Sekian, semoga perayaan atau tasakur ini dapat bermanfaat, dan semoga kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa di dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dalam berhubungan dengan sesama umat manusia. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khilafat itu luar biasa. Semoga dengan diadakannya tasyakur Khilafat Ahmadiyah yang ke-112, kita akan lebih mencintai khilafat dan khalifah sebagai pemimpin Islam pada abad ini. Khilafat Ahmadiyah Jindabad! Makna khilafat bagi saya adalah seperti yang telah kita ketahui adalah khilafat adalah suatu lembaga atau institusi yang bertujuan dalam pembentukan rohani. Jadi maksud dan tujuan dari khilafat ini adalah agar kita sebagai manusia dapat memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Sehingga dengan demikian kita harus memenuhi segala sesuatu dari hak-hak tersebut, seperti membuat satu situasi sosial yang baik di dalam lingkungan, keharmonisan dan keadilan untuk hak-hak manusia. Sedangkan untuk hak-hak Allah, kita harus dapat menegakkan ketauhidan dan dapat membantu menumbuhkan dan menghidupkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Jadi khilafat dalam pengertian yang saya pahami tentunya sangat membantu kita di dalam urusan rohani. Siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Elias Bere dari Pemuda Katolik Kota Sukabumi mengucapkan Hari Khalifat Ahmadiyah ke-112. Semoga Ahmadiyah di Hari Khalifat ke-12 ini
semakin jaya, karya-karyanya semakin nyata di masyarakat, sehingga semua orang dapat mengenal Ahmadiyah itu sendiri, menjadi satu teladan yang baik. Untuk itu, selamat dan berjaya terus Ahmadiyah. Hau Hosi Timor Leste, artinya saya asli dari Timor Leste. Selanjutnya mari kita saksikan tayangan kegiatan Jamaah Muslim Ahmadiyah di Jabar 3. Makna khilafat menurut saya adalah kepedulian. Ketika pandemi COVID-19, bagaimana perhatian khalifah kepada umatnya. Saya sebagai relawan untuk memberikan bantuan dari khalifah kepada salah seorang anggota yang itu Bapak Dadang Saleh yang waktu itu sedang sakit. Ketika tahu bahwa ini bantuan dari khalifah, dia langsung menangis. Beliau berkata, khalifah begitu perhatiannya kepada anggotanya. Jadi saya harus bagaimana dan harus berbuat apa? Doa yang dapat mengubah takdir. Entah kekuatan apa lagi yang akan diperlihatkan corona. Timur dan barat, semua luluh tak berdaya. Setiap wajah tampak zahir tanda-tanda corona. Setiap orang menutupi wajahnya dalam hijab dan rikab. Kita telah melihat keajaiban kekuatan corona ini. Setiap kota mati di karantina dan sunyi senyap. Keajaiban corona ini telah muncul di seluruh negeri. Musim semi yang penuh dengan bunga-bunga yang begitu indah akan datang pada masanya. Janganlah menyiksa diri dengan menangis siang dan malam, karena sesungguhnya kesulitan sebesar gunung pun akan menjauh dengan doa-doa. Bersedekahlah sedikit banyaknya dengan hati yang tulus. Jauhkanlah kelalaian. Buatlah Tuhan ridho. Mulailah menebar cinta dan kasih sayang. Tak lagi tak direse apa te corona badelenge dua sehi halate corona rahmat se khudawang daki mayu senahotum wa usekahe dar'au munajate corona bicara pikir made parisane hogartum sajedong me bayasareye halate corona sajedong me bayasareye halate corona. Atur nuhun pisannya abdi sebagai RT genep
panginten ngahaturkeun nuhun pisan katampi segala rupina sing bermanfaat jazakallah lan kasiro atuh di dieu sing sarehat sadayana deui. Wiran hai mabata kali sabihe kali dikelaiga kya kya ye karisma karona majbur hai लाचार है सब मशरिक मगरिब चेहरों से हवेदा है alamat corona हर सखा से हिजाबों में निकाबों में है मलबूस देखी है अजब हमने करामत corona Her seher kurantina susane farahe har mulk mein nazil hai ye sogat corona आएगी बहर ऐसे के फिर फूल खिलेंगे हल्का नैना रो रो के ज़ूं दिन रात corona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah wa ja'ala khurriyata hadafan likulli su'ubi wal ummah wa ja'ala istiqlala ghayah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudara Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang saya hormati, melalui kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya secara pribadi juga sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Sukabumi dan Ketua Lakpesdam PCNU Kabupaten Sukabumi serta Direktur Lensa Sukabumi mengucapkan selamat memperingati Khilafat ke-112. Saya cukup lama mengenal Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Sukabumi, bahkan di Indonesia dan di dunia. Bahkan saya mengetahui kalau tidak salah di dunia Jemaat Ahmadiyah sudah mencapai 213 negara. Organisasi yang cukup besar dan hebat ini menurut saya sangat
bermanfaat eksistensinya di masyarakat. Karena saya mengenal dan tidak hanya mengenal, akan tetapi selama ini kita senantiasa menjalin silaturahmi, menjalin silatul fikri dan silatul amal. Silaturahmi kita menjalin persaudaraan karena memang kita adalah saudara paling tidak dalam 3 konteks. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Kita saudara sesama muslim, kita juga saudara sesama bangsa Indonesia, dan kita juga saudara sesama manusia karena kita lahir dari garba yang sama dari Nabiullah Adam alaihissalam. Jemaat Ahmadiyah selama ini menurut saya luar biasa hebat karena dalam gerakannya, dalam sosial keagamaan, Jemaat Ahmadiyah mengedepankan kemanusiaan yang kita dan saya mengenalnya selama ini dengan humanity first. Kemanusiaan lebih diutamakan. Maka oleh karena itu saya juga merasa bahagia dan senang mengenal dan bisa bekerja sama dengan saudara-saudara di Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Saya sering menghadiri kegiatan di tingkat lokal, bahkan kita mengadakan pengobatan gratis lebih dari puluhan kali. Kemudian ribuan orang yang sudah terobati. Saya juga mengenal Jemaat Ahmadiyah di beberapa pertemuan, baik di lokal, nasional, cuma yang belum ya di internasional, karena saya belum pernah diajak. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa diajak ke London. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini jangan dianggap bercanda ya. Saudara-saudara yang berbahagia, saya mengenal Jemaat Ahmadiyah Indonesia bukan hanya di kalangan sepuhnya saja, akan tetapi di kalangan pemuda atau gulam. Ya, kami mengenal salah satunya di antaranya di Sukabumi, kami mengenal sosok almarhumah Sida Siddiqah Thahirah, yang bagi kami sangat berarti, terutama ketika kami merintis sebuah forum yang kami namakan Forum Pemuda Lintas Iman Sukabumi atau Fofolis. Sida Siddiqah Thahirah merupakan sosok yang sangat berarti dan menjadi kunci menurut kami di Fofolis. Karena keberadaannya sangat bisa memberikan warna di Fofolis tersebut. Namun hari ini beliau sudah meninggalkan kita sekalian. Kami senantiasa berdoa semoga Sida Siddiqah Thahirah di alam kuburnya ditempatkan di Raudhatun min Riyadil Jannah. Bahkan menurut informasi dari kawan-kawan Fofolis yang hari ini akan kumpul di rumah saya, esok hari kita akan bersama-sama takziah dan datang berziarah ke makbarah Sida Siddiqah Thahirah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat memperingati khilafat ke-112. Semoga Jemaat Ahmadiyah Indonesia semakin maju, senantiasa ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan manfaat dan terasa eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna khilafat menurut saya adalah kemanusiaan. Saya sebagai relawan donor darah dan eksisi kornea mata, ketika Khalifah menganjurkan untuk berbagi dengan sesama sesuai kemampuan, umatnya mengatakan baik. Dan alhamdulillah calon donor kornea mata di Jawa Barat sudah ada 360 orang. Dan saya telah berhasil mengambil kornea mata sebanyak 16 orang dari almarhumah. Ini merupakan amal jariah terakhir beliau. Artinya dari 16 orang tersebut telah membantu 32 orang buta bisa melihat terangnya dunia. Dan pada bulan Ramadan kemarin di masa pandemi telah mengumpulkan 86 labu darah dari 130 orang yang daftar. Jazakallah. Selamat merayakan Hari Khilafat ke-112. Salam kemanusiaan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya dengan Laura Petra. Saya salah seorang penggiat donor darah.
Pada beberapa waktu yang lalu, saya bersama teman-teman berkesempatan berdonor darah bersama dengan saudara-saudara Ahmadiyah Sukabumi. Pada kesempatan ini, saya bermaksud untuk mengucapkan selamat Hari Khilafat yang ke-112 untuk seluruh saudara-saudara Ahmadiyah dimanapun berada. Semangat dan sukacita baru menyertai teman-teman semua. Tetap terus berbagi kasih, berbagi berkat buat sesama dalam berbagai macam rupa dan kepada siapapun yang Tuhan kirimkan. Tetap terus menjadi teladan, memperbaharui diri untuk pribadi, untuk bersama, dan untuk negara. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Sulaiman dari Forum Pemuda Lintas Iman Sukabumi. Sekaligus saya juga dari Gerakan Pemuda Ansor Kota Sukabumi, Wakil Ketua Lintas Iman, mengucapkan selamat Hari Khilafat Jemaah Ahmadiyah yang ke-112. Semoga dengan ke-112 ini Jemaah Ahmadiyah semakin bersemangat untuk menyebarkan virus-virus kebaikan, untuk menyebarkan kebaikan di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy 112 Khilafat Day. Khilafat itu menebarkan kebaikan. Khalifah sering mengingatkan kepada kita untuk senantiasa peduli dengan sesama walaupun mereka sering menyusahkan kita. Dan untuk lebih memantapkan keteguhan kita, mari kita saksikan kegiatan Khalifah berikut ini. God is great. God is great. There is none worthy of worship except him. And Muhammad is the messenger of God. God is great, and there is none worthy of worship except he. In the last 100 years, Islam Ahmadiyyat has been one of the fastest growing communities in the world. A worldwide movement founded simply on faith and submission to the will of God. A community so simple, yet so highly organized to meet the demands and challenges of the ever-changing world. A community believing in absolute morality, enjoining justice and fairness in every sphere of human interest. For many, much of the history of Ahmadiyyat has been veiled behind fear and misconceptions. As a result, its followers were subjected to extreme persecution and deprived of fundamental human rights. Yet, Ahmadiyyat's core teachings are interwoven with the teachings of the Quran and the Holy Prophet of Islam. Hazrat Mirza Masroor Ahmad is the present head of the Ahmadiyya Muslim community, the most dynamic international community within Islam. The community was established by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad in Qadian, a small and remote village in India. He claimed to be the expected reformer of the latter days, the one awaited by all major world religions. Founded in 1889, the community has continued to spread throughout the world, flourishing under caliphate, the system of spiritual leadership established after the demise of the holy founder. The current successor of this movement, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, continues the work of the holy founder to revive the spiritual and moral state of mankind. The movement embodies the benevolent message of Islam in its pristine purity, a movement that preaches peace, universal brotherhood, and submission to the will of God. Ahmadi Muslims have earned a peaceful community. Within a century, the movement has reached all the corners of the earth and has been recognized and praised by the global community. Love for all, hatred for none. Those words from your third Khalifa are more important, more crucial, more essential today than they have ever been. And of course, the Ahmadi have always practiced this
peace-loving philosophy. I am gladdened and inspired by the fact that the Ahmadis not only preach a message of love, friendship and understanding, but practice it fully in the way you include and invite others to share your gathering. An injunction to love all and to hate none is the avowed guiding principle of the Ahmadi life. I would thank you also that you have stressed the importance of showing that Islam is the religion of peace, not the religion of hate, as it was stated on the wall in the Jalsa, love for all, hatred for none. Khilafat itu memberikan perdamaian. Khilafat kunci kemenangan Islam. Makna dari khilafat menurut saya adalah perdamaian. Hal ini dapat saya rasakan ketika masjid kami, yaitu Masjid Al-Furqan, dibakar massa di tahun 2008. Kemudian kami mengingat kepada apa yang disabdakan Khalifah. Beliau memerintahkan jangan dilawan dan mengadu kepada Allah Ta'ala. Maka saya himbau kepada semua anggota saat itu, berdoalah. Khalifah mengajarkan, lawanlah orang-orang yang menyusahkan kita, orang-orang yang arogan, orang-orang yang mengejek. Lawanlah dengan doa dan perlakuan mereka dengan kasih sayang. Itulah makna yang saya sampaikan tentang khilafah. Jazakumullah. Selamat Khilafat Day ke-112. Salam perdamaian. Makna khilafat menurut saya adalah khilafat adalah nama lain dari sebuah keitaatan. Pertama, keitaatan dalam menunaikan 10 janji beat ketika kita masuk ke dalam jamaah Islam Ahmadiyah. Beriman kepada hadim sejati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hazrat Masih Maud alaihi salam. Yang kedua, keitaatan dalam melaksanakan setiap perintah yang datangnya dari Khalifatul Masih dengan cepat dan tanpa syarat apapun. Dan yang ketiga, keitaatan dalam mendahulukan kepentingan agama di atas kepentingan dunia dengan dilandasi kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Umat manusia saat ini sedang menghadapi tantangan global dan krisis kemanusiaan, di mana jutaan manusia lahir dengan latar belakang yang kurang beruntung dan membutuhkan kemurahan hati serta bantuan. Meskipun perkembangan hebat dalam komunikasi modern menjadikan kita lebih terhubung antar satu sama lain dibandingkan sebelumnya, namun terdapat diskoneksi yang berkembang antara kita dengan mereka yang membutuhkan. Selain itu, menuntaskan masalah-masalah ini tidak dapat dilakukan oleh hanya satu individu, namun membutuhkan kerjasama dan kolaborasi. Disinilah Islam membawa satu jalan untuk mengingatkan kita mengenai tugas-tugas kita kepada tetangga-tetangga kita dan umat manusia secara keseluruhan. Dalam menjelaskan mengenai prinsip dasar Islam, pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, mengatakan, ada dua bagian untuk sempurnanya keimanan. Yang pertama adalah kecintaan kepada Tuhan, dan yang satunya adalah kecintaan terhadap sesama umat manusia, hingga pada titik di mana kalian menganggap penderitaan, cobaan, dan kesengsaraan orang lain sebagai penderitaan kalian sendiri, dan kalian berdoa untuk mereka. Semangat tersebut dapat terlihat dari contoh-contoh praktis dalam lembaga kekhalifahan yang dipimpin oleh penerus dari pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah. Melayani tanpa pamrih para khalifah Ahmadiyah tidak memiliki
bertujuan untuk menaklukkan suatu teritorial ataupun berusaha menguasai dunia. Saat ini Khalifah yang kelima, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, yang mana hidup beliau merupakan cerminan dari kerendahan hati, dedikasi, ketawakalan, doa dan kesuksesan, menginspirasi tak terhitung banyaknya orang di seluruh dunia. Merupakan suatu wujud kasih sayang yang besar sekali dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang rela meninggalkan semua keluarga dekatnya dan orang-orang yang dicintainya untuk menempuh perjalanan menuju daerah terpencil di negara asing demi melakukan pengkhidmatan kemanusiaan. Itulah yang terjadi pada Hazrat Mirza Masroor Ahmad yang telah mewakafkan hidup beliau dalam gerakan Nusrat Jahan yang berfokus pada persoalan sosial ekonomi dan perkembangan pendidikan di Afrika untuk membantu memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kemanusiaan. Di Ghana, penelitiannya mengenai perkebunan gandum dan irigasi membawa pada kesuksesan eksperimen dalam menumbuhkan gandum untuk pertama kalinya dalam sejarah. Setelah bertahun-tahun mewakafkan diri di Afrika, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz telah dianugerahi jubah kekhilafatan oleh Allah Ta'ala. Beliau terus memprakarsai berbagai macam proyek untuk menyediakan perawatan kesehatan serta pendidikan bagi daerah-daerah kekurangan di Afrika. Makna khilafat bagi saya adalah pengkhidmatan. Sebagaimana huzur kita yang tercinta, beliau menunjukkan pengkhidmatan yang luar biasa, baik untuk anggota Jemaat Ahmadiyah maupun untuk yang di luar Jemaat. Beberapa contoh pengkhidmatan yang beliau laksanakan yaitu di bidang kemanusiaan, di bidang kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Berkat hal itu, alhamdulillah saya mendapat karunia untuk bisa berkhidmat di jemaat maupun di luar jemaat. Contohnya, saat ini alhamdulillah saya mendapat karunia sebagai Ketua Daerah Jabar 3. Di sini saya dibantu oleh Ibu Ei Sukaisi sebagai Wakil Ketua Daerah, Ibu Eti Setiawati sebagai Auditor Daerah, Nona Sani sebagai Sekretaris, dan Ibu Hamidah sebagai Pengawas Daerah. Tugas kami yaitu untuk memantau, mengawasi, dan membina seluruh cabang yang ada di Jabar 3. Kemudian pengkhidmatan di luar jemaat, ada 2 pengkhidmatan, yaitu yang pertama, saya sudah 2 tahun ikut aktif dalam mensukseskan program pemerintah, yaitu sebagai kader Posyandu Lokatmala Kelurahan Selabatu, di mana setiap sebulan sekali saya memberikan pemeriksaan kesehatan pada balita, batita, dan lansia. Pengkhidmatan lainnya yaitu sebagai relawan bank sampah, bekerja sama dengan DLH Kota Sukabumi, sehingga saat ini kami dapat mendirikan unit bank sampah hijau lestari bagi masyarakat juga bagi anggota Ahmadi. Itulah makna khilafat bagi saya. Menurut saya, makna khilafat adalah persatuan. Khilafat sering mengingatkan bahwa kita berasal dari satu ras yang saling berhubungan. Kita harus menerima keragaman, membangun persatuan sehingga perdamaian dapat terwujud. Selamat Hari Khilafat yang ke-112. Khilafat kunci persatuan. Yauma Khilafat Mubarak. Kami bangga menjadi bagian dari Khilafat Islam Ahmadiyah. Baik, bagaimana besarnya perhatian Khalifah kepada para Ahmadi. Untuk memperkokoh kecintaan kita kepada Khalifah, kita simak video berikut ini. Huzur bersabda, khilafatlah yang mencurahkan segenap perhatiannya pada setiap penderitaan yang dialami para Ahmadi di seluruh dunia. Khalifah mendoakan mereka. Pemimpin duniawi manakah yang mendoakan rakyatnya yang sedang sakit? Masalah apapun yang merundung para Ahmadi di seluruh dunia, baik itu bersifat pribadi maupun kejemaatan,
Tidak ada yang luput dari perhatian khalifah, dan untuk mencarikan solusinya, selain menempuh berbagai upaya, khalifah juga bersujud di hadapan Allah Ta'ala, lalu memanjatkan doa padanya. Huzur bersabda, tidak ada satupun negeri di dunia ini yang luput dari jangkauan pikiran saya di malam hari ketika menjelang tidur, lalu mendoakan mereka dalam tidur maupun ketika terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا دينا عثمان جاي من سوريا عمري 9 سنين. حبيت أهديك هاو الصور أنا وأختي رسمنا لك إنني حقا سعيدة لأنني تكلمت مع الخليفة ونظرت إليه وقبلت يديه. هذا كان كلامي. I'm Insaf. I don't have a question. I just want to say that makes me very happy when I see you smile, and I love you. Jazakallah. Okay, Allah Ta'ala bless you. And I love you too. We love Huzur. Zindabad. Saya cinta Huzur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan dengan tasyakur Hari Khilafat Spiritual Islam Ahmadiyah yang ke-112, alhamdulillah saya mendapatkan karunia yang sangat luar biasa. Karena dengan telah sampainya ke tangan saya pribadi balasan surat permohonan maaf saya dari Huzur tercinta, seakan saya terbang ke langit ketujuh, mengepakkan sayap. Rasa haru dan bahagia saya rasakan. Air mata terbendung mendengar berita bahwa Huzur telah memaafkan saya, dan surat saya telah saya terima dengan rasa bahagia. Saya mengucapkan jazakumullah kepada Ibu Ketda yang telah memberikan kabar gembira ini. Hari-hari saya yang saya telah lalui dengan rasa putus asa, karena demi ketaatan pula saya harus menghentikan semua kegiatan kejemaatan saya. Saya tidak bisa membayar canda untuk saya pribadi, anak-anak saya. Saya seolah-olah hilang separuh nyawa saya. Di mana saat itu demi untuk menaati pula saya pun taat tidak membayar. Tapi dalam hati saya merasa sakit sekali perbuatan saya selama ini. Seolah-olah saya tidak pernah ingin melakukan kesalahan ini, tapi saya tetap harus berusaha memohon maaf dengan menjadi Ahmadi yang taat. Untuk saat itu berita diterimanya surat saya seolah-olah membuat saya menjadi Ahmadi yang sejati. Saya merasa di hari tasyakur ini untuk saya pribadi menjadi tasyakur yang paling saya syukuri, di mana semua penantian saya telah dikabulkan oleh Huzur. Saya bisa melaksanakan kegiatan kejemaatan dengan lebih percaya diri, dengan lebih hikmat. Saya seolah-olah mendapatkan pijakan kembali, di mana saya bisa berlindung, berpegang, dan mendapatkan perlindungan. Semua ini bukan merupakan usaha yang sia-sia dari saya sendiri, tapi juga dari semua doa-doa
dari doa orang tua saya, doa dari seluruh anggota-anggota jemaat yang mendukung saya, dengan doa Pak Mubalik juga dan Ibu Ketda. Ketika mendengar bahwa saya tidak bisa lagi melaksanakan pembayaran canda, walaupun itu demi ketaatan, saya langsung mengirimkan surat. Entah berapa banyak surat yang saya kirimkan, entah berapa banyak permohonan saya kirimkan kepada Huzur. Pada saat itu saya harus tegar, harus yakin di mana surat itu akan diterima dan akan dibaca. Saya terus berusaha. Dalam hati saya hanya bisa menjerit, semoga Huzur menerima surat yang beribu-ribu banyak, tapi tetap membaca surat saya. Surat yang dikirimkan kepada Huzur dari seluruh jemaatnya, anggota jemaatnya. Tapi saya tetap memohon semoga surat saya yang sama seberapa ini, walaupun hanya satu, mudah-mudahan terbaca. Surat yang saya kirimkan dalam keadaan seputus asa dan hilang harapan, tapi tetap harus memegang teguh keyakinan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua dengan adanya hari Tasyakur ini. Saya juga mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf kepada Huzur apabila selama ini saya sepribadi kurang khidmat atau keluarga saya yang terbatas. Tapi insya Allah dengan adanya ini, anak saya pribadi akan selalu senantiasa berkhidmat kepada Jemaat Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah Zindabad. मुझे पे बरसा है सदा फज़ल का बारा तेरा, कोई ज़ाई नहीं होता जो तेरा तालिब है, कोई रुश्वा नहीं होता जो है जोया तेरा. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan penghematan kecil yang tak seberapa ini dapat memberikan motivasi bagi jamaah untuk selalu menghidmati kemanusiaan dan berusaha memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak sesama manusia sehingga membuat Allah Ta'ala tersenyum. Baik, untuk doa penutup kami persilahkan kepada Bapak Maulana Ahmad Ilyas. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pada peringatan Tasyakur Khilafat Ahmadiyah yang ke-112 di Jabar 3 ini, marilah kita doakan. Yang pertama, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat mengenali tujuan beat kita kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Yang kedua, semoga kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Hadrat Khatamul Anbiya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam unggul di atas segala kecintaan lainnya, serta dapat mengamalkan ajaran Islam yang hakiki dan rumah kita menjadi teladan dalam hal kecintaan dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk para wakafin
Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk dapat menghidmati agama dengan tulus dan dapat memenuhi tanggung jawabnya. Yang keempat, untuk para wakafinau, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk dapat memenuhi janjinya dan janji orang tuanya. Yang kelima, untuk para syuhada Ahmadiyah dan keluarga mereka. Yang keenam, untuk para Ahmadi yang dirundung berbagai macam kesulitan. Yang ketujuh, untuk perjodohan anak-anak kita, khususnya untuk anak-anak perempuan kita yang perjodohannya tertunda tanpa alasan yang jelas. Yang kedelapan, semoga para Ahmadi dan umat manusia terlindung dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh keadaan saat ini, yakni masa pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dunia. Yang kesembilan, semoga Allah Ta'ala memberikan sarana kemajuan bagi jemaat dengan karunia-Nya. Dan jangan sampai keadaan ini menjadi hambatan dalam kegiatan dan program-program jemaat. Yang kesepuluh, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan tak terhingga dalam harta dan jiwa mereka, yaitu orang-orang yang telah mengorbankan harta dan jiwanya. Yang ke-11, untuk para staf MTA, ada sukarelawan dan karyawan tetap. Mereka berkhidmat dengan sangat gigih untuk menyampaikan pesan-pesan Islam ke seluruh dunia. Dan yang terakhir, untuk dunia Islam, semoga Allah Ta'ala melindungi mereka dari kejahatan para penentang Islam dan perselisihan di antara mereka segera berakhir dan mereka mau belajar untuk hidup dengan damai. Amin, amin, Allahumma amin. Mari kita berdoa. Doa dimulai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Hafiz, Ya Aziz, Ya Rafiq, Ya Hayyu, Ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Rabbi kullu syai'in khadimuka, Rabbi fahfazna wansurna warhamna. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min sururihim. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal zudami wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darki syaqai wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Rabbana atina min ladunka rahmah wa khayyi lana min amrina rasyada. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina
qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma hdi auladina ila siratikal mustaqim waj'alhum muti'ina laka wali rasulika wa ahsin khawatimahum waj'alhum muqimis sholati ya wasi'al karomi wal zudi wasi arzaqahum ya musahilal umur sahil umurahum ya muyassiru kulli asir yasir mata syara alaihim. Rabbi auji'ni an askuro nikmataka lati an amta alaya wa ala walidaya wa an amalan solihan tardohu wa aslih li fi duriyati ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Amin. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian telah kita lalui. Khilafat merupakan one community, one leader. Bagaimana umat bisa bersatu di seluruh dunia di bawah satu tangan khalifah. Ini hanya bisa terjadi karena lembaga khilafah murni kerohanian tanpa ambisi politik atau keduniawian. Juga khilafah bukan lembaga sekuler atau diktator. Sehingga khilafah Muslim Ahmadiyah sampai saat ini di hari khilafah yang ke-112 telah berdiri di 213 negara tanpa huru-hara. Karena tujuan khilafah hanya membawa manusia kepada pemenuhan hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak sesama manusia untuk membuat Allah bahagia dan tersenyum. Atas nama pimpinan sidang dan kru yang bertugas, kami mengucapkan jazakumullah ahsanul jaza atas kerjasamanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubarak hari khilafat yang ke-112. Khilafat Day Mubarak.